Ini adalah salah satu jenis kujang yang jarang kita lihat atau kita temukan ya. Nah, kira-kira ini jenis kujang apa? Nanti akan kita bahas. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teddy Wahyono di channel Tempat Mengenal Keris dan Pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu tosan aji atau seni tempa lipat dari daerah Jawa Barat ya. Jadi kita menyebutnya kujang ya. Mungkin selama ini teman-teman melihat kujang itu yang umum itu yang tiga gaya ini ya, yaitu yang pakuan, mangku bumi sama mangku alam ya. Jadi ini yang umum ya. Jadi ada bentuknya mirip seperti itu ya, cuma ada yang lebih lebar, sedang sama yang ramping ya, dan semuanya pakai mata yang lubang-lubang itu ya, atau ada yang disebut mandala gitu ya. Tapi yang akan kita bahas nanti itu mungkin agak nggak umum ya, jadi nggak mirip seperti ini ya. Jadi seperti ini, nah jadi bentuknya agak unik ya, dan ini nggak pakai mandala ya, tapi untuk seni tempa lipatnya ini hampir sama ya dengan kayak kujang pada umumnya dan keris pada umumnya. Nanti tak tunjukkan detailnya ya. Sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, kembali lagi, kalau kita ngomong tentang kujang, sekali lagi yang umum yang sering kita lihat adalah yang tiga gaya itu ya, yang pakuan, mangku bumi sama mangku alam ya. Dan itu bentuknya hampir mirip, hampir sama ya. Jadi nekuk-nekuknya cuman ada yang lebar bilanya, ada yang sedang, ada yang lebih ramping gitu aja ya. Tapi kalau teman-teman lihat atau di pameran-pameran itu banyak artefak-artefak yang diduga kujang ya. Kalau kujang sendiri memang jenisnya ada banyak ya. Kalau teman-teman memang baca-baca atau tanya teman-teman yang dari daerah Jawa Barat, memang fungsinya pun sendiri selain untuk pusaka yang biasa dipakai kalangan kerajaan atau keraton, itu juga ada yang untuk peralatan kayak pertanian, bahkan ada yang untuk senjata ya, bahkan jenisnya ada macam-macam ya. Cuman memang kalau di beberapa literatur atau di beberapa artefak yang pernah ditemukan itu memang bentuknya ada macam-macam ya, salah satunya yang di samping saya itu ya. Jadi yang mirip kayak gini, kalau yang di catatan itu yang untuk simbol status ya. Tapi di literatur yang lain sebenarnya ada ya. Jadi bahkan yang unik-unik ya. Jadi bukan yang umum ya. Dan banyak juga itu yang tidak memakai mata atau nggak pakai lubang-lubang ya. Bahkan yang paling cukup ekstrim seperti keris itu ada ya. Orang sebutnya yang kujang geni itu ya. Cuma yang mirip seperti ini adalah masuk salah satu yang kujang pusaka. Nah itu yang paling depan itu ya. Jadi jenis pusaka. Jadi memang ada juga yang nggak pakai mandala, terus yang sebagian belakangnya pakai mandala seperti kujang pada umumnya ya. Nah, sebenarnya yang unik ini adalah memang materinya. Mungkin teman-teman sering bertanya apakah sama dengan kayak tosan aji lainnya yang di Jawa keseluruhan, Jawa Timur, Jawa Tengah. Sebenarnya mirip ya, karena memang kujang sendiri karena memang ada berfungsi sebagai senjata atau pusaka. Jadi itu juga memiliki sisi tajam, biasanya pakai, kalau di Jawa nyebutnya selorok, jadi ada badannya juga di kujang ya. Bahkan ini juga pakai pamor, bahan pamor. Nanti akan terlihat ya, jadi gradasi pamornya cukup bagus ya. Dan kalau teman-teman lihat detailnya, mungkin jarang yang bukan seperti ini ya. Karena ini memang salah satu memang mungkin yang jarang ditemui ya, pusaka yang nggak pakai mandala lah. Jadi sama kayak sebagian kalau yang pakai kayak kujang untuk senjata itu juga sama yang nggak pakai mandala juga ya. Tapi ini kalau yang di salah satu literatur keterangan itu, ini memang ada ya jenis pusaka yang memang seperti ini ya. Dan ini adalah beberapa gambar kujang yang mungkin jarang teman-teman lihat ya. Bahkan tadi ada yang seperti kudi ya. Dan ini adalah kujang yang sering dianggap sebagai pusaka ya. Itu yang di bagian kiri itu yang mirip yang kita bahas ya. Jadi yang tidak pakai mandala ya. Ini hampir seperti kayak Luk 3 juga kalau di keris. Nah, untuk lebih detailnya seperti apa kujang ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini detail bilah kujangnya ya. Nah, jadi kalau ini teman-teman lihat, jadi ini memang materinya bukan satu materi ya ini ya. Jadi sama kayak tosan aji lainnya ya, yang kayak keris, tombak atau kujang pada umumnya ya.
Jadi ini ada besi, bahan pamor, dan pakai baja juga ya di bagian tepinya untuk bagian tajamnya ya. Nah ini kalau teman-teman lihat memang sudah cukup sepuh juga ya, cuman ini ujungnya sudah kalah ya, tinggal dikit, sangat keropos ya ini ya. Nah jadi ini materinya ya, jadi cukup bagus juga ya. Nah mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Meloke ujar iku kudu santosa ing budi teguh, sarta sabar tawakal gawing ati, iku den awas den imut, den memet yen arsa momot. Ketahuannya perkataan itu harus kuat dalam pikiran teguh, serta sabar tawakal tulus di hati, yang penuh perhitungan kalau ingin menguasai semua.